Tadi kita sudah membahas pandangan yang nomor 3, yaitu pandangan yang mengerti apa yang Yesus sampaikan di Bukit Zaitun tersebut mempunyai makna simbolis. Ini sekali lagi bagannya, ayat 4-14, itu paralel dengan 15-22 dan paralel juga dengan 23-28, melambangkan periode masa di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Angkatan ini dimengerti dengan beberapa interpretasi, dan interpretasi ini juga sebenarnya sudah menjawab serangan-serangan orang-orang yang menyerang kekristenan. Jadi kita juga bisa memakai jawaban ini bilang orang-orang yang menyerang Alkitab salah itu mereka tidak belajar Alkitab dengan baik. Dan sebenarnya sampai di sini ini kita juga sudah cukup untuk menjawab bahwa Alkitab adalah betul dan Yesus adalah betul dan benar menyampaikan hanya kebenaran di dalam setiap yang Dia ajarkan. Pandangan yang keempat ini dipegang oleh minoritas, baik orang-orang yang dalam tradisi reform ataupun konservatif yang lain, tapi ini adalah pandangan yang minoritas. Pandangan yang keempat ini mengerti bahwa keruntuhan bait Allah sudah terjadi, sudah dipenuhi. Demikian juga dengan ayat 3 sampai ayat 14, ini sudah dipenuhi. Terus sampai dengan ayat ke-28 ini sudah dipenuhi, yaitu dipenuhi di tahun 70 Masehi. Yang belum dipenuhi adalah kedatangan anak manusia dalam awan dan dengan kemuliaan. Angkatan ini tidak akan berlalu di ayat 34, itu dimengerti ini sudah, dan kedatangan anak manusia dengan tiba-tiba itu juga belum, itu akan ada di masa depan. Apa argumennya untuk peristiwa tahun 70 Masehi? Peringatan kepada kamu, yaitu yang mendengarkan Yesus secara langsung. Ayat 4, ayat 6, ayat 9, ayat 15, ayat 20, ayat 23, ayat 25, ayat 26. Kamu, dan kamu. Yaitu orang yang, bukan orang yang membaca tulisan Injil Matius yang asli, melainkan orang yang kepadanya Yesus berbicara langsung. Kamu. Di ayat 5, Mesias palsu. Kita baca di Kisah Para Rasul 5, itu sudah ada 2 Mesias palsu. Teudas dan Yudas. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 itu dicatat, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Josephus, ahli sejarawan Yahudi, mencatat fenomena Mesias palsu dikenal di masa sebelum kehancuran Yerusalem. Ini referensinya, Antiquities of the Jews, buku 20 pasal ke-8. Prediksi mengenai Mesias-Mesias palsu ini dipenuhi di dalam masa di antara kenaikan Kristus ke surga dan keruntuhan Yerusalem. Lanjut lagi, argumen untuk peristiwa tahun 70 Masehi. Perang dan deru perang, rumors of wars. Josephus juga mencatat adanya perang di Yudea sebelum tahun 70 Masehi. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu bukan tanda kedatangan Kristus sudah dekat. Sebab perang dan deru perang di sini adalah tanda untuk indikasi kejatuhan dan kehancuran Yerusalem serta bait suci di dalam angkatan itu. Di antara tahun 30 dan 70 Masehi terjadi perang di Jerman, maksudnya yang di hari ini kita kenal sebagai Jerman, Afrika, di Thrace, di Gaul, Britania, di Armenia. Ada perang, banyak perang. Kemudian perang Yahudi Romawi yang tadi di awal sudah disebut, dimulai
tahun 66 Masehi ketika orang-orang Yahudi mulai memberontak melawan pemerintahan Romawi. Kelaparan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 29 menyebut kelaparan. Pada tahun keempat masa pemerintahan Kaisar Claudius, itu 45 sampai 54 Masehi, kelaparan begitu berat sampai makanan menjadi mahal dan banyak orang meninggal. Bahkan Josephus mencatat adanya kelaparan, terutama adanya kelaparan yang begitu mengerikan pada saat Yerusalem dihancurkan. Bahkan ada ibu yang makan anaknya sendiri. Ini referensinya. Ayat ke-7, gempa bumi. Matius 27 ayat 54, 28 ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, pasal 16 ayat 26. Bahkan Josephus mencatat adanya gempa bumi. Ada sejumlah gempa bumi terjadi di Smyrna, Laodikia, Hierapolis, Roma, Yudea, Pompei, dan banyak lokasi lain. Argumen untuk peristiwa tahun 70 Masehi. Penyakit sampar atau wabah penyakit. Ini dari kata loimoi, itu artinya plague, pest, atau bahasa Inggris di English Standard Version ini pestilences. Banyak orang yang menghubungkan coronavirus dengan Lukas 21 ayat 11. Apakah betul? Kita lihat. Josephus Suetonius Tacitus ini mencatat bahwa penyakit sampar atau pestilence itu banyak tersebar di daerah Yerusalem dan Roma. Berbagai wabah penyakit termasuk cacar, campak, tifus, influenza, dan bubonic plague. Ini Schwarzer Tod atau Black Death telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Ada wabah penyakit di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan interestingnya ini dicatat oleh John MacArthur. John MacArthur sendiri tidak memegang pandangan nomor 4 ini, tapi pandangan nomor 2 tadi. Tetapi dia sendiri mengakui bahwa ada berbagai wabah penyakit. Cacar, campak, tifus, influenza, Black Death, itu semua terjadi. Dan ada penyakit di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Itu semua sudah terjadi. Penganiayaan. Ini adalah referensinya. Kita baca Kisah Para Rasul, itu kita menemukan penganiayaan. Terutama Stefanus. Ingat kan? Penganiayaan. Orang Kristen dianiaya. Ini sudah terjadi. Pasal 24 ayat 10. Murtad, yaitu orang yang pernah mengaku beriman namun kemudian meninggalkan iman Kristen. Ini Alkitab mencatat ini semua. Kisah Para Rasul 20, 2 Korintus 11, Galatia, 2 Timotius, Ibrani, 1 Yohanes, Yudas. Bahkan Wahyu ini. Wahyu pasal ketiga. Ingat, Wahyu pasal ketiga adalah bagian dari Wahyu pasal 2 dan ketiga, di mana itu adalah surat kepada 7 jemaat. Jadi walaupun orang-orang yang memegang bahwa Wahyu itu adalah bicara soal masa depan, mereka mengakui bahwa pasal 2 dan pasal 3 itu bicara kepada jemaat gereja yang sudah ada pada waktu itu. Jadi mereka, bukan saja mereka, kita juga percaya itu Yohanes menulis surat, 7 surat, itu betul-betul kepada 7 gereja jemaat lokal. Nabi palsu. Ini juga dicatat di Kisah Para Rasul 13, Roma 16, Galatia 1, 2 Petrus 2, 1 Yohanes 4, 2 Yohanes. Josephus sendiri yang bukan orang Kristen, dia mencatat kehadiran nabi-nabi palsu di antara orang-orang Yahudi ketika Yerusalem diruntuhkan. Matius 24 ayat 12, bertambahnya kedurhakaan. Ini juga Alkitab mencatat. 1 Korintus 5, 2 Timotius 3, 2 Petrus 2. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dunia atau oikomene itu mengacu kepada kekaisaran Romawi, Roman Empire,
yaitu dunia yang dikenal pada waktu itu. Jadi ketika kita baca misalnya sejarah, misalnya kita baca sejarah Alexander the Great, Alexander Agung itu menaklukkan dunia. Itu betul di dalam arti dunia yang dikenal pada waktu itu ditaklukkan oleh Alexander the Great, yang akhirnya terjadilah Helenisasi dan menyebabkan orang berbahasa Yunani. Sampai pada zaman Yesus orang bercakap di dalam Kekaisaran Romawi, mereka berbicara bahasa Yunani. Jadi dunia ini kita bahasa Indonesia adalah terjemahan ya. Alkitab tidak ditulis originalnya, aslinya tidak dalam bahasa Indonesia. Jadi kita perlu ketahui ini bahasa ini dimengerti sebagai dunia yang dikenal pada waktu itu. Kita bisa bandingkan Lukas 2, Kisah Para Rasul 11. Lukas pasal 2 ayat 1. Apakah betul Kaisar Agustus mendaftarkan semua orang di seluruh dunia? Di Afrika, di Indonesia juga, di Tiongkok, di Rusia? Enggak kan? Ini adalah dunia yang dikenal yaitu pada waktu itu di Kekaisaran Romawi. Semua bangsa itu mengacu kepada semua bangsa di dalam Kekaisaran Romawi. Ini dipenuhi di abad pertama, yaitu Roma 10, Kolose 1, dan Kisah Para Rasul juga mencatat perjalanan misionaris Paulus dan pemberitaan Injil Kristus. Misalnya kita lihat di Kisah Para Rasul 21 atau misalnya 24. Setelah semua ini terjadi, termasuk penyebaran Injil Kristen di seluruh Kekaisaran Romawi, maka kehancuran bait suci akan segera terjadi. Sesuatu yang telah ada ratusan tahun lamanya sekarang akan berakhir. Sesuatu yang telah ada ratusan tahun lamanya itu berakhir di tahun 70 Masehi. Makanya di situ selanjutnya ayat 15-16 menulis, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Di sini garis bawah, apabila kamu melihat, berarti apabila angkatan tersebut melihat, yaitu orang-orang yang kepadanya Yesus berbicara langsung. Pembinasa keji adalah istilah yang dikenal oleh orang Yahudi yang disebut di kitab Daniel. Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. Ingat kan? Matius dan Markus memakai istilah ini, namun Lukas memakai istilah lain. Karena Lukas menulis dengan penerima utamanya itu bukan orang Yahudi. Jadi orang yang bukan Yahudi, mereka tidak familiar, mereka tidak kenal baik dengan istilah pembinasa keji. Ini adalah istilah yang dikenal oleh orang Yahudi, tetapi adalah istilah asing bagi orang non-Yahudi. Penerima surat Injil Lukas itu orang bukan Yahudi. Jadi Lukas tulis apa? Ini sangat plain, sangat mudah dimengerti, nggak ada kesusahan. Lukas 21 ayat 20 mengatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ini jelas mengacu kepada tentara Romawi yang menyerang Yerusalem mulai tahun 66 Masehi. Lukas tidak memakai istilah pembinasa keji karena penerima utamanya orang bukan Yahudi dan dia tidak familiar dengan istilah itu. Ini adalah bukti yang sangat kuat sekali. Lanjut lagi, tempat kudus atau topos hagios. Ini artinya bait suci. Kisah Para Rasul 6 ayat 13 dan Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Nah, jika bait suci Tuhan dinajiskan oleh manusia, itu adalah satu kekejian bagi Allah. Antiochus Epiphanes yang tadi, tahun 167 sebelum Masehi itu mempersembahkan babi di atas altar di bait suci Yerusalem kepada Zeus. Altar suci yang dinajiskan ini adalah suatu kekejian. Pasukan Romawi bukanlah orang Yahudi. Kalian ingat bait suci Allah Perjanjian Lama?
tempel itu hanya orang-orang Yahudi yang boleh masuk kan? Ini pasukan Romawi bukanlah orang Yahudi dan mereka seharusnya tidak boleh masuk ke bait suci. Namun mereka bukan saja memasuki, melainkan menghancurkannya. Bahkan mereka mempersembahkan korban kepada dan menyembah ini panji atau bendera atau lambang yang disebut sebagai legionary standards daripada orang Romawi. Mereka melakukan itu di dalam bait suci Allah. Ini adalah penistaan, sacrilege. Ini adalah kekejian bagi Allah. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini adalah penggenapan Daniel 11 ayat 31 yang menyebut tempat kudus dinajiskan dan juga menyebut kekejian yang membinasakan. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini mengacu kepada apakah seperti pandangan satu tadi yang bilang ini adalah pembaca Matius atau pembaca Markus? Bukan. Buktinya apa? Jika Matius atau Markus, mengapa mereka bisa mencatat hal yang persis sama? Ini membuktikan yang memberi catatan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Itu bukan Matius atau Markus, melainkan Yesus sendiri. Yesus yang berkata kepada orang yang mendengarkannya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maksudnya yang membaca kitab Daniel. Bukan yang membaca Injil Matius atau Markus. Yang membaca kitab Daniel. Itu haraplah memperhatikannya. Lanjut lagi. Yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Masih ingat? Yudea adalah nama provinsi di dalam masa kekaisaran Romawi. Dan itu adalah sebenarnya Palestina, tanah perjanjian. Itu namanya Yudea. Itu masa Yesus berkarya atau mengajar itu di situ. Jadi satu-satunya tempat di dalam khotbah Matius 24-25 atau di dalam Olivet Discourse ini yang mencatat lokasi geografis. Jadi Yudea. Jadi ingat ya, satu-satunya disebutkannya lokasi secara geografis yaitu Yudea. Jadi udah pasti ini di Yudea. Nah yang kedua, yang selanjutnya. Pada zaman itu jika ada bahaya datang, maka orang-orang cenderung lari ke kota yang mempunyai tembok. Karena di situ adalah pertahanan, ada sekuritas. Tetapi dalam hal ini itu Yesus itu memberi peringatan supaya mereka tidak lari masuk ke Yerusalem. Karena Yerusalem akan segera diserang dan dihancurkan. Jika Matius 24 ayat 15-22 betul-betul bicara mengenai akhir dunia ini, maka melarikan diri pun tidak ada gunanya. Betul kan? Kalau misalnya dunia betul-betul kiamat, untuk apa kita melarikan diri? Ada nggak poinnya? Kemudian ayat 15-ayat 16. Ini tidak dapat mengandung makna harfiah sekaligus mengacu pada masa depan. Tidak dapat berarti bait suci di Yerusalem atau di Yudea di masa depan. Maksudnya tidak bisa punya dua arti gitu loh. Sebab bait suci itu sudah diruntuhkan di tahun 70 Masehi. Jadi bait suci secara fisik itu sudah tidak lagi diperlukan. Karena Yesus sudah menggenapinya. Kita nggak perlu tempel lagi. Siapa dari kita yang perlu setahun sekali pergi ke Yerusalem ke bait Allah? Nggak ada kan? Karena Yesus Kristus sudah menggenapkan karya penebusannya di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu Alkitab memberi kesaksian untuk hal ini. Dan juga Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Jadi pada zaman itu di Yerusalem, atap rumah itu bersifat datar atau rata, flat. Sehingga orang dapat melewati atap rumah yang satu ke atap rumah yang lain. Namun hal ini tidak lagi umum di hari ini, tidak lagi lazim di hari ini. Kemudian ayat 16-19. Melarikan diri secepat mungkin, selamatkan nyawa sendiri sebisa mungkin. Menurut Yosefus, sekitar 1,1 juta orang Yahudi dibunuh di dalam peristiwa penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Namun, orang-orang Kristen mendengarkan peringatan Yesus dan melarikan diri ke Pella. Ini dicatat oleh Eusebius, Knox Chamberlain, Kate Matheson, G.I. Williamson. Itu adalah sekitar 95 km timur laut dari Yerusalem.
Ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Kalau misalnya ayat 15 sampai 22 betul-betul bicara masa depan, maka orang Kristen akan menjadi takut hamil dan takut punya bayi. Betul kan? Siapa yang berani hamil kalau bilang ini di masa depan akan terjadi seperti ini? Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Oh, aduh aku takut kalau gitu aku nggak usah hamil deh. Betul nggak itu? Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Kalau betul-betul ini bicara masa depan, maka orang Kristen ya takutlah, takut punya anak, punya bayi. Ayat 20, jangan jatuh pada musim dingin atau hari Sabat, betul kan? Kalau misalnya ini betul-betul bicara kalau betul-betul bicara hari kiamat, apakah ada perbedaan nggak itu musim dingin atau hari Sabat? Kan nggak ada kan? Udah kiamat udah selesai dong. Untuk apa bilang jangan di musim dingin atau hari Sabat? Tidak ada perbedaan lagi kalau betul-betul seandainya itu kiamat. Hari Rabu, hari Senin, hari Minggu, tidak ada yang peduli karena toh dunia akan berakhir. Nah, ayat 21. Yang tidak akan terjadi lagi. Jika betul-betul ayat 15 sampai 22 bicara mengenai akhir zaman, maka penyebutan yang tidak akan terjadi lagi dalam kaitan dengan siksaan yang dahsyat tidak memiliki makna yang terlalu berarti. Ngerti ya? Maksudnya gini, aku pakai contoh misalnya, ini kita akan pesta besar-besaran, besok kita akan pesta besar-besaran seperti yang tidak akan terjadi lagi. Tapi setelah pesta itu, terus kita kiamat. Karena memang tidak ada kesempatan untuk ada pesta selanjutnya kan. Kalau bilang kita pesta besar-besaran seperti yang tidak akan terjadi lagi, itu mengimplikasikan dengan jelas bahwa masih ada pesta-pesta nanti di berikutnya. Cuma pesta yang dibuat ini nanti yang betul-betul besar yang tidak pernah akan terjadi lagi. Inilah dia. Inilah argumen daripada pandangan nomor 4. Lanjut lagi. Ayat 21. Siksaan yang dahsyat. The Great Tribulation. Thlipsis Megali. Ini mengacu kepada perang Yahudi Romawi dan kehancuran Yerusalem yang memuncak di kehancuran Yerusalem dan bait suci pada tahun 70 Masehi atau beberapa tahun terakhir dalam perang Yahudi Romawi. Ini adalah penderitaan yang tidak ada bandingannya, tidak tertandingi. Ini adalah alasan mengapa melarikan diri itu begitu mendesak. Makanya orang-orang Kristen itu dipanggil Yesus supaya melarikan dirilah. Ingat konteks ini Yudea, ini di Yudea. Kemudian sekitar 1,1 juta orang Yahudi dibunuh, seperti tadi sudah disebutkan. Memang di dalam sejarah, setelah peristiwa ini, ada peristiwa lain yang di mana orang Yahudi dibunuh dalam jumlah yang lebih besar. Namun, nah ini penting, secara persentase peristiwa 70 Masehi itu jauh lebih tinggi. Ingat tadi di awal ada sumber yang mengatakan kira-kira 2,5 juta orang Yahudi di Palestina. 1,1 juta dari 2,5 itu hampir separuh loh. Kesengsaraan tahun 70 Masehi mungkin bukan paling buruk di dalam sejarah dunia, tetapi paling buruk bagi bangsa Israel. Ini tadi kita juga ada baca, bahkan ada ibu yang memakan bayinya sendiri. Ini masa yang begitu mengerikan. G.I. Williamson, Gerald Irvin, supaya nggak salah ya, Gerald Irvin Williamson, terakhir kali aku cek, ini dia yang tulis buku ini. Terakhir kali aku cek dia masih hidup, udah umur 90 tahun lebih. Dia dulu waktu dia masih muda, lebih muda, dia pernah mengatakan, kalau dia ditawarkan, apakah kamu harus, jika kamu harus pilih, apakah kamu mau hidup di masa 70 tahun 70 Masehi di Yerusalem, atau kamu disiksa di kamar gas chamber, dia pilih gas chamber, karena ini lebih mengerikan. Tahun 70 Masehi itu jauh lebih mengerikan, menurut G.I. Williamson. Dan Matius 24 ayat 22 sampai 25, orang pilihan dilindungi Tuhan tidak akan dibiarkan
disesatkan oleh Mesias palsu dan nabi palsu. Peringatan tentang Mesias palsu dan nabi palsu ditujukan kepada kamu, yaitu mereka yang mendengarkan langsung. Nah, kata dipersingkat ini mungkin merujuk pada periode yang terbatas seputar penghancuran bait suci. Ini tidak yakin mutlak, melainkan mungkin ya. Jadi makanya dipersingkat, maksudnya dia tidak lama-lama karena itu terlalu mengerikan. Kalau dilama-lama mungkin seandainya dilamakan atau dibiarkan lebih lama, mungkin itu tidak ada orang yang bertahan hidup. Nabi-nabi palsu itu sudah bermunculan pada masa Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Nah, Matius 26 ayat 28. Jika Tuhan Yesus datang, itu tidak perlu diberitahukan oleh orang lain. Sebab kedatangan Yesus akan dapat dilihat dengan jelas, publik, dan bukan tersembunyi. Seperti kilat yang dapat dilihat semua orang. Jadi kilat itu juga memiliki aspek tiba-tiba. Kayak ada kilat petir itu tiba-tiba. Ini bangkai dan burung nazar, ini penggambaran Yunani dan Romawi. Biasanya setelah perang atau setelah pertempuran itu mencakup burung pemakan bangkai yang memetik mayat yang belum dikuburkan. Itu kita bisa baca juga dari Ulangan 28, 1 Samuel 17, Mazmur 79, dan juga Yehezkiel 39. Jadi Matius 27 itu memang menyebut kata parousia. Ingat kata parousia? Kehadiran atau kedatangan atau presence, itu Matius memakai istilah teknis parousia pada saat ini justru dengan tujuan mengatakan sesuatu yang bukan. Jadi maksudnya banyak orang akan bilang, ini Yesus sudah datang, Kristus sudah datang, Mesias sudah datang. Justru Matius mau bilang itu bukan. Karena seandainya betul-betul parousia, betul-betul Kristus datang kembali, itu semua orang akan bisa mengenalinya. Itu kedatangan Yesus atau kehadiran Yesus itu tidak mungkin luput dari perhatian kita. Jadi sekali lagi, banyak orang yang menyerang mengapa Matius tidak konsisten di dalam penggunaan parousia. Ini justru konsisten karena dia sebut parousia di sini, di bagian ini itu justru mengatakan itu belum. Jadi jangan ditipu, jangan mau percaya jika orang bilang, Yesus sudah datang loh di rumahku, kalian datanglah atau di mana gitu. Jangan percaya, karena Yesus datang, parousia itu semua orang bisa mengenalinya. Jadi justru penyebutan parousia di sini itu membuat kontras yang penting, yaitu membedakan peristiwa kedatangannya yang kedua dari penghancuran bait suci. Sekali lagi, kedatangan Yesus yang kedua itu tidak sama dengan peristiwa penghancuran bait suci di Yerusalem 70 Masehi. Karena jika benar Yesus datang, tidak ada orang yang tidak mengetahui peristiwa ini. Pasti tahu. Nah, sekarang bagiannya. Jadi ayat 4 sampai ayat 28 ini sudah terjadi, sudah digenapi tahun 70 Masehi saat Yerusalem dan bait suci di Yerusalem diruntuhkan. Yang belum terjadi adalah ayat 29 sampai 31. Karena matahari belum gelap, bulan masih bercahaya, bintang-bintang belum berjatuhan, anak manusia belum datang dengan kuasa dan kemuliaannya di atas awan-awan. Nah, bait suci sudah runtuh, Yerusalem sudah dihancurkan, orang-orang Yahudi sudah tersebar, namun matahari masih bersinar. Kemudian di ayat 32 sampai 35, Yesus kembali kepada pertanyaan mengenai bait suci Yerusalem, mengacu kepada tanda-tanda yang disebutkan di Matius 24 ayat 4 sampai 28. Dan jika kamu melihat semua tanda tersebut, maka kamu tahu bahwa waktu keruntuhan bait suci dan kehancuran Yerusalem sudah dekat. Jadi apa artinya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi? Tentu saja arti kata genea ini adalah angkatan orang Yahudi yang hidup pada masa Yesus berkhotbah di Bukit Zaitun. Pemakaian kata genea di tempat lain di Perjanjian Baru juga berarti angkatan atau generasi.
angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua yang dicatat di ayat 4 sampai 28 itu terjadi. Konteksnya apa? Balik satu pasal sebelumnya, Matius 23 itu bicara soal penghakiman atas pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang hidup di dalam angkatan Yesus pada waktu itu. Jadi ini mendukung sekali, kita harus tahu konteks, dan bahkan Yesus sendiri menyebut angkatan di pasal 23, dan ini tidak ada cara untuk melarikan diri. Semuanya ini, English Standard Version mengatakan all these things mengacu kepada pertanyaan murid Yesus di Matius 24 ayat 3, karena murid Yesus itu bertanya, when will these things be? Bila manakah itu akan terjadi? Indonesia kurang jelas, tapi di dalam bahasa Inggris itu when will these things? Maka Yesus menjawab all these things gitu. Semuanya ini menunjuk kepada peristiwa perang Yahudi tahun 66 sampai 70 Masehi yang memuncak pada saat Bait Suci dihancurkan di tahun 70, yaitu betul-betul di dalam kurun waktu 40 tahun setelah Yesus mengkhotbahkan khotbah Bukit Zaitun ini. Masih ada orang-orang yang hidup dari antara orang-orang yang telah mendengar khotbah Yesus yang dicatat di Matius 23 sampai 25 tersebut.